Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Itsnani Sabila dengan NIM 2303102093 dan di samping saya Rizky Dewi Aprilia dengan NIM 2303102087 dan saya Raida Nova Resifa dengan NIM 2303102098. Di sini kita bertiga akan membuat video diskusi studi kasus pemecahan masalah tentang kewajiban hutang jangka pendek current liabilities PT Sandang Jaya, sebuah perusahaan retail kecil di Kota Bandung yang menjual produk-produk pakaian dan aksesoris mode secara online dan juga offline, mengalami kesulitan dalam mengelola persediaan mereka yang berdampak pada kewajiban jangka pendek. Di sini ada 5 pertanyaan yang akan kita diskusikan atau kita bahas. Yang pertama, bagaimana perusahaan sandang dapat menganalisis dan mengelola persediaan mereka dengan lebih efektif? Yaitu menggunakan beberapa strategi, termasuk yang pertama, sistem manajemen persediaan. Menggunakan sistem manajemen persediaan yang canggih juga dapat membantu dalam pelacakan persediaan secara real time, mengidentifikasi tren permintaan, dan mengoptimalkan pengadaan. Selanjutnya yang kedua, menganalisis permintaan yang mendalam kepada pembeli untuk memahami pola pembelian pelanggan, musim, dan tren pasar yang dapat mempengaruhi persediaan. Yang ketiga ada just in time, menerapkan konsep persediaan just in time untuk mengurangi biaya penyimpanan dan risiko overstocking, sementara memastikan persediaan tersedia saat dibutuhkan. Yang keempat, prediksi permintaan. Menggunakan teknik seperti analisis data untuk memprediksi permintaan masa depan dan mengatur persediaan dengan lebih efisien. Selanjutnya, kerjasama dengan pemasok. Membangun hubungan yang kuat dengan pemasok untuk memastikan pasokan tepat waktu dan kualitas yang baik, serta mungkin mengeksplorasi opsi seperti dropshipping untuk mengurangi resiko persediaan. Yang terakhir, evaluasi kinerja. Terus memantau dan mengevaluasi kinerja persediaan, termasuk tingkat persediaan, omset, dan biaya penyimpanan untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, perusahaan sandang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola persediaan mereka. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang kedua, apa strategi yang dapat digunakan perusahaan sandang untuk mengurangi persediaan yang tidak terjual? Yang pertama, analisis dan perencanaan persediaan. Lakukan analisis yang cermat terhadap data historis PT Sandang Jaya untuk memahami pola permintaan dan tren penjualan. Buat perencanaan persediaan yang lebih akurat berdasarkan analisis tersebut untuk menghindari kelebihan persediaan. Yang kedua, mengoptimalkan proses produksi. Perhatikan efisiensi dalam proses produksi untuk mengurangi waktu dan biaya produksi. Gunakan teknologi dan sistem yang membantu mengelola produksi dengan lebih efisien. Yang ketiga, strategi penjualan dan pemasaran. Gunakan strategi penjualan dan pemasaran yang tepat untuk meningkatkan permintaan produk. Pertimbangkan program promosi atau diskon untuk menggerakkan penjualan dan mengurangi persediaan yang tidak terjual. Yang keempat, analisis rotasi persediaan. Lakukan analisis rotasi persediaan untuk mengidentifikasi barang-barang yang lambat terjual. Fokuskan upaya penjualan atau promosi pada barang-barang tersebut untuk mengurangi stok yang tidak terjual. Berikutnya yang kelima, manajemen rantai pasokan yang efisien. Berkolaborasi dengan pemasok untuk memastikan pasokan bahan baku yang tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai dengan permintaan dengan menyesuaikan kondisi pasar. Dan yang terakhir, teknologi dan otomatisasi. Manfaatkan teknologi dan sistem otomatisasi untuk mengoptimalkan proses manajemen persediaan. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan rotasi persediaan mereka untuk mengoptimalkan likuiditas atau supaya perputaran uang tidak macet?
Untuk meningkatkan rotasi persediaan dan mengoptimalkan likuiditas, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, pengelolaan persediaan yang aktif. Mengelola persediaan secara aktif dengan mengurangi jumlah persediaan yang tidak terpakai atau kurang laku, serta memastikan bahwa produk yang tersedia selalu sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua, mengadakan promosi, diskon, atau penjualan khusus untuk meningkatkan penjualan dan mempercepat rotasi persediaan, terutama untuk barang yang mungkin mengalami penumpukan. Yang ketiga, analisis permintaan. Melakukan analisis permintaan yang cermat untuk memahami preferensi pelanggan dan tren pasar sehingga persediaan dapat diatur dengan lebih akurat sesuai dengan permintaan yang sebenarnya. Yang keempat, strategi penyesuaian harga. Menggunakan strategi penyesuaian harga untuk mendorong penjualan produk yang lambat laku atau mendekati akhir masa simpan, sehingga menghindari penumpukan persediaan yang tidak perlu. Berikutnya yang kelima, menerapkan konsep just in time. Just in time merupakan sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya, untuk mengurangi persediaan yang disimpan di gudang dan memastikan bahwa stok hanya tersedia ketika diperlukan, mengurangi resiko penumpukan persediaan yang tidak produktif. Yang terakhir, kerjasama dengan pemasok. Berkomunikasi secara efektif dengan pemasok untuk mempercepat pengiriman dan mengurangi lead time, sehingga persediaan dapat dikelola dengan lebih responsif terhadap permintaan pasar. Dengan mengambil langkah-langkah ini, perusahaan dapat meningkatkan rotasi persediaan mereka, mengoptimalkan likuiditas, dan mencegah terjadinya penumpukan persediaan yang tidak diinginkan. Untuk yang selanjutnya atau pertanyaan yang keempat, apakah ada teknologi atau sistem yang dapat diterapkan untuk membantu manajemen persediaan dengan lebih baik agar PT Sadang juga mampu melunasi pembayaran kewajiban atau utang jangka pendeknya kepada supplier? Tentu, ada beberapa teknologi dan sistem yang dapat diterapkan untuk membantu manajemen persediaan dan juga memastikan PT Sadang dapat melunasi kewajiban atau utang jangka pendek kepada pemasoknya. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP System. Sistem ERP mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis termasuk manajemen persediaan, keuangan, dan rantai pasokan. Dengan menggunakan ERP, PT Sadang dapat memantau persediaan secara real time, mengoptimalkan pengadaan, dan memprediksi kebutuhan persediaan dengan lebih baik sambil memantau arus kas dan kewajiban keuangan. Yang kedua, inventory management software. Ada banyak perangkat lunak manajemen persediaan yang tersedia yang dirancang khusus untuk membantu perusahaan mengelola persediaan mereka secara efisien. Perangkat lunak ini dapat membantu dalam pelacakan persediaan, analisis permintaan, pengelolaan pesanan, dan optimasi pengadaan. Yang ketiga, ada supply chain management. Sistem SCM membantu dalam mengelola aliran barang dari pemasok hingga pelanggan akhir. Dengan menggunakan sistem SCM yang canggih, PT Sadang dapat mengoptimalkan rantai pasokan mereka, mempercepat pengiriman, dan meminimalkan resiko kekurangan persediaan atau keterlambatan pengiriman. Yang keempat, predictive analysis. Teknologi analitik prediktif dapat digunakan untuk memprediksi permintaan pasar dan perilaku pembelian pelanggan. Dengan memanfaatkan analitik prediktif, PT Sadang dapat mengatur persediaan dengan lebih tepat waktu dan efisien, sehingga mengurangi risiko penumpukan persediaan yang tidak produktif. Berikutnya ada Electronic Data Interchange. EDI adalah sistem pertukaran data elektronik yang memungkinkan PT Sadang untuk berkomunikasi dengan pemasok secara efisien, memfasilitasi pengiriman, pesanan, dan mempercepat proses pembayaran. Dengan menggunakan EDI, perusahaan dapat meningkatkan responsivitas dan efisiensi dalam rantai pasokan mereka. Dengan menerapkan teknologi dan sistem-sistem ini, PT Sadang dapat meningkatkan manajemen persediaan mereka, mempercepat proses pembayaran kepada pemasok, dan memastikan kelancaran arus kas yang lebih baik. Untuk pertanyaan yang terakhir atau yang kelima, bagaimana perusahaan dapat mengelola resiko yang terkait dengan penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar?
Untuk mengelola risiko yang terkait dengan penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, diversifikasi produk. Diversifikasi produk, portofolio produk untuk mengurangi risiko ketergantungan pada suatu produk atau segmen pasar tertentu. Dengan memiliki berbagai macam produk, perusahaan dapat lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan tren pasar. Berikutnya yang kedua, analisis permintaan. Melakukan analisis permintaan yang secara terus-menerus untuk memahami tren pasar dan preferensi pelanggan. Dengan memahami tren pasar dengan baik, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan dan mengatur persediaan sesuai dengan permintaan yang sebenarnya. Yang ketiga, penggunaan teknologi prediktif. Memanfaatkan teknologi prediktif seperti analitik data dan machine learning untuk memprediksi tren pasar masa depan. Dengan menggunakan analitik prediktif, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola persediaan dan mengurangi risiko penurunan nilai persediaan. Yang keempat, stok minimum. Menetapkan stok minimum yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan, tetapi juga meminimalkan risiko penumpukan persediaan yang tidak produktif. Dengan mengelola stok minimum dengan hati-hati, perusahaan dapat mengurangi kerugian akibat penurunan nilai persediaan. Yang kelima, ada pasokan fleksibel. Memiliki rantai pasokan yang fleksibel dan responsif dapat membantu perusahaan dalam menyesuaikan persediaan dengan cepat terhadap perubahan permintaan pasar dan kondisi eksternal lainnya. Selanjutnya, kerjasama dengan pemasok. Membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan berkomunikasi secara teratur dapat membantu dalam mengatasi perubahan tren pasar atau masalah persediaan yang mungkin timbul. Dengan mengambil langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengelola risiko yang terkait dengan penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar dengan lebih efektif, sambil tetap responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis. Sekian yang bisa kami diskusi dan sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.